Orang Somalia percaya bahwa nenek moyang mereka adalah orang Arab yang berimigrasi ke Somalia selama penyebaran Islam secara intensif oleh orang Arab Muslim pada abad ke-7 Masehi. Sebagian besar dari mereka menetap dan berimigrasi dengan masyarakat nomaden lokal yang akhirnya melahirkan sejarah modern Somalia berasal dari periode pemerintahan kolonial Inggris dan Italia pada pertengahan 1980-an. Dari tahun 1880-an hingga 1960, wilayah Berbera Zeila dikelola oleh Inggris sebagai Somaliland Inggris, sedangkan wilayah selatan adalah Somaliland Italia. Setelah Perang Dunia Kedua, Somalia menjadi perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa dan akhirnya merdeka pada tahun 1960 dan negara itu disebut Republik Somalia. gaadiidka ee ka jira degmada Yakshiid ayaa waxa uu yahay mid ka badan inta aad filaysay inaad ku aragto degmadaasi. Waxayna hoos timaadaa magaalada marka ee xarunta gobolka. Deegaanka dhanaana waxa uu saaran yahay xeebta waxuuna 5 kiiloomitir u jiraa deegaanka Gadarsi. Gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho iyo taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa isla qaateen in degmooyinka gobolka Banaadir xilliga habeenkii in kormeer joogto ah lagu sameeyo, taasi oo lagu sugayo ammaanka magaalada Muqdisho. Haddaba waa sidee xaaladda amni iyo jawiga ka jira degmada yaitu Mijirtan, Mudug, Benadir, Hiran, Juba Atas, dan Juba Hilir. Waxayna ka xoreeyeen dhul ballaaran oo xeebta ah Maleeshiyada, balse xilli hore oo maanta waxaa halkaasi gaaray mas'uuliyiinta maxkamadda ciidamada uu heliyay taliyaha qaybta 12 Abriil. General Cumar Dheere, taliyaha qaybta 12 Abriil ayaa ugu horreynba u sheegay cutubyo ka tirsan ciidamada inay dowladda la jirto ciidamada. Mar walbana ay isku dayi doonaan sidii madaxda iyo ciidamada ay si gaar ah isaga warhayn lahaayeen. Waqtiga waxaad arki doontiin madaxda qaranka oo halkaan idinku timaado sida maantaba madaxda sare ee Iklim Somalia bersifat tropis kering dengan curah hujan tahunan kurang dari 50 cm. Wilayahnya sebagian besar berupa setengah gurun yang kering, tetapi masih terdapat pegunungan dan dataran rendah di bagian tenggara. Somalia memiliki garis pantai sepanjang sekitar 2.600 km, namun pasokan impor terkadang terhambat karena adanya karang pelintang di lepas pantai. Somalia memiliki 3 sungai utama, yakni Sungai Nagal di utara, Sungai Shibeli di tengah, dan Sungai Giuba di selatan. Wilayah yang dilalui oleh aliran sungai ini selalu subur karena setiap tahunnya air sungai selalu mengalir. Meskipun Somalia memiliki potensi sumber daya alam yang kaya, seperti minyak bumi dan gas alam, masalah konflik politik dan kekerasan telah menghambat perkembangan negara tersebut. Namun, Somalia tetap memiliki sejarah dan budaya yang kaya serta potensi untuk mengembangkan sektor pariwisata di masa depan. Banyak wilayah di Somalia ditumbuhi oleh semak-semak dan rumput, terutama di bagian selatan. Somalia memiliki berbagai jenis pohon, seperti baobab, akasia, dan beberapa jenis pohon lainnya yang tersebar di seluruh wilayahnya. Kekayaan fauna Somalia antara lain meliputi antelop, gajah, singa, macan tutul, citah, kuda Nil, dan penyu. Somalia juga menjadi tempat berkumpulnya spesies burung yang paling indah di Afrika. Selain itu, Somalia juga kaya dengan spesies ikan hiu dan tuna. Somalia tidak memiliki pemerintah nasional yang efektif. Di wilayah barat laut, terdapat Republik Somaliland yang memisahkan diri. Sedangkan di wilayah lain, terdapat beberapa kelompok penguasa, seperti maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa ku dhiirigeliya ciidamada inay gutaan waajibaadkooda shaqo iyagoo aaminsan inay ugu adeegayaan diintooda iyo dalkooda. Hanya menguasai sebagian kecil wilayah ibu kota Somalia, yaitu Mogadishu. Marka laga hadlayo ammaanka magaalada Muqdisho ayaa waxa uu yahay Presiden Puntland yang terpilih menjadi Perdana Menteri Somalia, kemudian terpilih menjadi presiden berikutnya. Karena kekacauan di Mogadishu, pemilihan dilaksanakan di pusat olahraga di Nairobi, Kenya. Yusuf terpilih sebagai presiden transisional oleh Parlemen Transisional Somalia. Ia berhasil memenangkan 108,9.275 suara yang ada di parlemen. Sesi parlemen juga diadakan di negara tetangganya. waad dareemi kartaa Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyagoo ka wada hadlay khasaaraha hantiyadeed ee ka dhashay musiibadaasi xalay ka dhacday
Somalia mengalami kesulitan ekonomi pada tahun 1970-an akibat kemarau panjang dan keberadaan ribuan pengungsi dari Ethiopia. Perekonomian Somalia tidak dapat berkembang dengan baik karena keadaan tanah yang tandus, curah hujan yang sedikit, sumber daya alam yang terbatas, dan cara-cara berproduksi yang masih tradisional. Walaupun sejumlah kemajuan ekonomi telah dicapai sejak tahun 1950, Somalia masih sangat bergantung pada bantuan dari negara-negara lain, terutama Amerika Serikat dan Italia. Somalia memiliki beragam jenis bahan tambang, termasuk minyak bumi, biji besi, gips, mangan, dan uranium. Selain itu, Somalia juga memiliki cadangan mineral seperti garam, batuan kapur, dan pasir. Daerah Alti Giuba dan Bur Hacaba dikenal sebagai penghasil biji besi, sedangkan uranium ditambang di daerah Mudug. Namun, Somalia memiliki keterbatasan dalam sektor ekonomi karena hanya bergantung pada hasil pertanian, peternakan, dan perikanan. Beberapa industri yang berkembang di Somalia antara lain industri tekstil, penggilingan minyak, sabun, pakaian, dan percetakan. Kismaayo dan Raskors menjadi pusat industri di Somalia. Sektor pertanian, terutama peternakan, merupakan sektor penting dalam perekonomian Somalia dan menyerap sekitar 80% tenaga kerja. Ladang penggembalaan mencakup 65,2% dari seluruh wilayah Somalia, terutama di lembah Sungai Giuba dan Sungai Shebela. Pada tahun 1985, Somalia memiliki sekitar 18,5 juta ekor domba, 11,1 juta ekor kambing, 6 juta ekor unta, dan 4,4 juta ekor sapi. Luas lahan pertanian di Somalia hanya sekitar 1,7% dari total wilayahnya dan terletak di daerah yang memiliki curah hujan tinggi, seperti di Benadir. Tanaman yang dihasilkan meliputi padi, sorghum, jagung, pisang, tebu, kapas, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan. Namun, hasil pertanian tersebut lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, kecuali pisang yang cukup banyak sehingga bisa diekspor. Selain pertanian, Somalia juga memiliki sektor kehutanan dan perikanan. Luas hutan Somalia mencapai 14,3% dari total wilayahnya, dan pada tahun 1985 dihasilkan 4.435 m3 kayu bulat. Sektor perikanan Somalia menghasilkan sekitar 16.100 metrik ton tangkapan pada tahun yang sama, dan hasilnya lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.